Lalu juga terkait masalah pemberian NIP yang belum kunjung selesai, yang dimana ini cukup berlarut-larut. Yang lulus passing grade tapi tidak mendapatkan formasi. Ini diselamatkan dulu. Langkah konkret, Mas Menteri, kapan tanggalnya, kapan harinya, mungkin kejelasan kepada guru-guru yang lolos tahap 1, tahap 2 itu bisa diangkat, dan juga yang tidak mendapatkan formasi. Jadi mereka kan lulus tapi formasinya nggak ada. Ini kan maksudnya nggak susah untuk kami bisa menjelaskan kepada guru-guru ini. Jadi mungkin bagaimana dapat dipaksa bahwasanya ke depan sisa formasi guru ASN P3K 2021 ini benar-benar bisa direkrut di tahun 2022. Dan misalnya tadi soal P3K, 3 hal itu ya luar biasa. Jika memang mereka yang lulus passing grade segera diprioritaskan, kemudian juga mutasi diminimalisir, kemudian juga pemerintah pusat nanti bisa mengusulkan formasi, itu menurut saya juga satu solusi yang ditunggu-tunggu ya, supaya saya langsung saja juga. Pertama terkait masalah P3K, Mas Menteri, minggu lalu kami kedatangan beberapa gubernur dan juga wakil gubernur dari beberapa provinsi, salah satunya termasuk dari dapil saya, dari dapil Sulawesi Barat. Jadi saya juga perlu dan wajib menyampaikan aspirasi daripada teman-teman semua yang dari Sulbar terkait catatan-catatan penting evaluasi perekrutan P3K kemarin, terkait masalah pemberian NIP yang belum kunjung selesai, yang dimana ini cukup berlarut-larut. Ini banyak guru yang sudah lolos seleksi sampai harus berhenti dari sekolah mencari tempat pekerjaan lain karena sekolah tempat mereka ngajar itu beralasan tidak bisa lagi menggaji mereka dengan dana BOS karena para guru honorer ini sudah lolos di P3K. Ini sebenarnya kurang lebih sama apa yang juga disampaikan oleh Kaputra tadi gitu. Dan juga salah satu temuan kami Komisi 10 kemarin pada saat kami kunker spesifik ke Kabupaten Langkat, ini juga teman-teman guru tuh banyak yang mengeluhkan bahwa bagi mereka yang sudah keluar NIP-nya di Februari itu alhamdulillah kemungkinan besar insya Allah bisa mendapatkan THR. Nah, yang sampai sekarang belum keluar, mereka mempertanyakan, nah kita nih gimana nih nasibnya, gitu. Jadi mungkin ini juga bisa menjadi perhatian teman-teman di Kemendikbud, Mas Menteri dan juga jajaran. Mana lagi kan sebentar lagi seleksi P3K tahap ketiga ini mana lagi sebentar lagi sudah seleksi P3K tahap ketiga. Dan kalau ini NIP ini belum kelar-kelar juga, takutnya ini justru masalah yang semakin bertambah dan akan numpuk gitu. Lalu juga yang kedua, di satu sisi kami juga mengapresiasi langkah Kemendikbudristek dalam memberikan pendampingan dan juga konsultasi kepada pemerintah daerah terkait P3K. Namun sekali lagi yang disayangkan tetap masih banyak daerah yang belum mengusulkan formasi P3K tersebut. Mungkin itu seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa kurangnya sosialisasi yang masif gitu ya terkait hal ini. Lalu juga kemarin terima kasih atas komitmen Kemendikbud bersama dengan Dirjen GTK. Kemarin Mas Menteri luar biasa, dirjen-dirjen datang, deputi menteri datang, kita bicara serius tentang guru ya. Dan memang ini adalah kerja besar. Kerja besar Kemendikbud, Pan-RB, Depdagri, Kemenq dan BKN. Persoalannya apa? Ketika kita bicara dengan Pemda, Pemda itu lebih dengar kepada Kemendagri yang lulus passing grade tapi tidak mendapatkan formasi. Ini diselamatkan dulu. Saya baru dapat buka Instagram saya, banyak dari guru swasta. Ada guru swasta, 3-4 orang guru swasta yang sudah dipecat. Dari sekolahnya 5 bulan sudah tidak gajian. Ini Instagramnya ada, langsung mereka direct message ke saya. 5 bulan tidak gajian, tapi belum ada formasi. Pak Putra, saya punya keluarga. 5 bulan belum gajian. Lulus, saya ikut seleksi P3K 2021, saya dipecat. Lalu saya mau jawab apa ini? Dia minta, saya nggak kenal orangnya siapa, belum tentu di dapil saya, Pak Ketua. Kalau di dapil kita bayar sendiri, Pak. Ya, berulang kali saya sampaikan. Ini saya buat teman-teman ini, berjuang untuk teman-teman, untuk semuanya. Ini yang mau saya sampaikan adalah yang tadi afirmasi yang Mas Menteri sampaikan itu menurut saya harus segera. Ya, bahwa formasi itu harus bisa di take over dari pusat. Saya setuju 100%.
Kemarin bahkan Dirjen Perimbangan Keuangan mengatakan kalau memang guru itu jumlahnya perbandingannya 1:20 sudah cukup. Tapi apakah guru itu satu set mapelnya? Ya kan, jangan-jangan semuanya, sambil sama Pak Dirjen berkelakar, jangan-jangan guru olahraga semuanya. Ya kan? Cukup jumlahnya, tapi mapelnya nggak satu set. Nah, hal-hal seperti ini yang menyemangati kita, Mas Menteri ya. Dan saya terima kasih sama Ibu Ketua Panja, Bu Agustina yang begitu bijaksana merangkul semua aspirasi. Dan ini aspirasi saya langsung mau sampaikan biar supaya Mas Menteri dapat langsung dari kami sebagai anggota Panja. Nanti ada langkah konkret, Mas Menteri, kapan tanggalnya, kapan harinya, mungkin kejelasan kepada guru-guru yang lolos tahap 1, tahap 2 itu bisa diangkat dan juga yang tidak mendapatkan formasi. Kan kemarin udah jelas ini dengan Mas Iwan cukup luar biasa, ikut hadir terus gitu, disibukkan di Komisi 10, kan ada kejelasan yang di pusat yang masih rancu di daerah. Nah, mudah-mudahan ini bisa cepat kita selesaikan permasalahan ini dan juga proses pendidikan kita bisa kembali berjalan dengan optimal dan tahapan ketiga nanti yang akan dibuka juga untuk tendik dan lain-lainnya ini bisa dipersiapkan dengan sebaik mungkin dan mudah-mudahan kekurangan-kekurangan sebelumnya bisa kita perbaiki di seleksi yang tahap 3. Apalagi kita ketahui bersama bahwa tahun ini menjadi tahun terbesar guru-guru kita yang akan pensiun. Nah, ini menjadi catatan kepada kita, mudah-mudahan kualitas pendidikan Indonesia tetap berjalan dengan baik. Walaupun proses yang kita lakukan, pengangkatan guru ini ada standarnya, ada aturan yang jelas, mudah-mudahan ada suatu afirmasi maupun juga program-program yang bisa mendorong mereka untuk bisa lolos menjadi guru P3K. Kemudian juga berkenaan dengan guru-guru di sekolah swasta, kita pahami bersama Mas Menteri bahwa sekolah swasta sangat berperan dalam proses pendidikan di Indonesia. Ada sekolah-sekolah itu yang memang tidak memungut bayaran, tetapi mereka membuka di situ karena tidak ada sekolah di daerah tersebut. Tentunya ini jika guru-gurunya di saat lulus P3K ditarik ke P3K, maka akan kesulitan nantinya mencari guru-guru yang mau mengajar di daerah-daerah yang memang jarang sekali masih ada sekolah-sekolah negeri di sana. Nah, ini menjadi catatan, mudah-mudahan nanti guru-guru swasta ini sama halnya juga dulu kampus kan ada dosen kopertis yang ditaruh di kampus-kampus swasta. Mudah-mudahan itu bisa menjadi pemikiran kita bersama. Karena ada daerah-daerah yang memang masih minim sekolah-sekolah negerinya. Kemudian juga ada juga di sekolah-sekolah sebenarnya selarinya udah baik. Saya menanyakan ke sekolah-sekolah, selarinya udah baik, penggajiannya udah baik. Tetapi terkadang di daerah itu butuh pengakuan, Mas Menteri. Jadi kalau ngerasa lulus P3K itu mereka lebih tertarik untuk menjadi guru P3K dibandingkan dengan guru swasta. Jadi mudah-mudahan dengan solusinya guru P3K tetap ditempatkan di sekolah induknya, mudah-mudahan ini bisa tidak mengurangi lah hal-hal karena itu kewajiban negara untuk mendidik. Sekaligus kami juga mengapresiasi bagi pemerintah daerah yang telah bekerja keras melakukan tugasnya, khususnya Dinas Pendidikan Provinsi Aceh yang kami melihat dari data yang dipaparkan tadi, itu sudah sangat baik mendorong percepatan agar guru-guru yang sudah lulus dapat mendapatkan formasi walaupun masih terus berjuang untuk menyelesaikan secara menyeluruh. Dan kami berharap Dinas Pendidikan Provinsi lain juga bisa menjadikan Aceh ini menjadi contoh agar nasib guru yang telah dinyatakan lulus itu dapat mendapatkan formasi yang secepatnya. Dan permasalahan pengangkatan ini sampai ini kan kita melihat titik temunya dapat dirasakan keberadaan sebagai profesi yang sangat mulia gitu. Kehadiran mereka ini betul-betul sebetulnya sangat diperlukan karena kita kan masih menyangkut tentang baik itu kesejahteraan, baik itu ketersediaan tenaga guru PNS yang ada gitu. Dan ya tentu kami ingin mendapatkan informasi ketersediaan formasi yang kacau mengakibatkan ada 193.000 guru, 992 guru yang lulus namun tidak mendapatkan formasi gitu. Dari 193.000 lebih ini guru yang lulus hanya 58.749, artinya 30,3% itu dari swasta.
Dan kita harus pahami juga, mereka ini kan guru yang lulus tapi nggak dapat formasi dan mereka masih tetap mengajar. Dan ini akan menjadi permasalahan, seharusnya informasi terkait formasi itu harus jelas dan lengkap. Dan kami yakin dari angka 193.000 guru lebih guru ini tidak akan muncul kalau kami ingin juga mendapatkan kejelasan ini kenapa gitu. Istilahnya ada formasi tapi lulus dan selama seleksi, tapi solusinya mengatasi permasalahan ini bagaimana? Jadi mereka kan lulus, tapi formasinya nggak ada. Ini kan maksudnya nggak susah untuk kami bisa menjelaskan kepada guru-guru ini. Jadi mungkin bagaimana dapat dipaksa bahwasanya ke depan sisa formasi guru ASN P3K 2021 ini benar-benar bisa direkrut di tahun 2022 dan bagaimana rencana penggabungan untuk mengakomodir guru-guru yang lulus namun nggak dapat formasi ini. Ini penting sekali kami dapatkan informasi karena kami setelah ini kan pulang ke daerah. Nah ini kan perlu koordinasi yang intensif sekali dengan Kemenpar-RB. Walaupun kami juga itu pimpinan Bu Agustina yang sangat luar biasa yang selama ini memimpin Panja tentang hal ini.